Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram penumpang gaib. Cerita misteri kali ini bersumber dari @Rian_Nur_Fajri. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Berdasarkan kisah nyata, kisah yang dialami oleh seorang driver mobil, cukup menarik untuk dibagikan kisahnya. Terkadang kata hati menunjukkan kita ke arah jalan yang benar, namun terkadang kita lebih memilih untuk menggunakan logika. Selamat sore, Mas Rian ya? Oh iya pak, betul. Mari mas, masuk. Saya pun langsung masuk ke dalam mobil. Untung ramah drivernya, jadi enak buat diajak ngobrol nantinya. Bapak-bapak yang mungkin umurnya sekitar 40-an. Beliau cerita rumahnya ada di Bekasi, dan beliau biasa mengambil orderannya di daerah Jakarta. Awalnya beliau mau pulang sebelum mengambil orderan saya, tetapi karena tanggung buat menutup poin, akhirnya beliau ambillah. Awal-awal jalan masih belum terlalu macet, obrolan pun belum terlalu intim. Dan saat menjelang gelap, macet udah mulai kerasa. Mobil jalannya pun sedikit-sedikit saking macetnya. Akhirnya saya pun membuka obrolan ke hal-hal mistis. Ini yang saya suka. Ngedengerin kisah-kisah yang dialamin orang itu seru. Apalagi kalau udah yang serem-sereman, auto serius saya pasti. Kita sebut saja dengan nama Pak Tirno ya, tentunya dengan nama samaran. Awalnya beliau nggak mau ceritain kisah yang beliau alami, karena beliau takut kalau diingat-ingat lagi. Tetapi dengan jurus modus ala laki-laki Jakarta, akhirnya beliau luluh. Kena kamu pak. Saya awalnya nggak percaya sama apa yang dialamin beliau. Tetapi setelah ditunjukin foto jalannya, saya pun jadi percaya. Dan sayangnya lagi, saya nggak boleh meminta itu foto. Malam itu pukul 9 malam, Pak Tirno lagi asik ngobrol-ngobrol dengan driver yang lainnya. Sadar jam sudah semakin malam, dan Pak Tirno takut nggak boleh masuk sama istrinya. Akhirnya dia pamit pulanglah ke teman-temannya. Saat itu Pak Tirno mengaku aplikasinya belum dimatiin, lupa katanya. Pada saat Pak Tirno bersiap-siap untuk pulang, ada sebuah orderan yang masuk ke aplikasinya. Pak Tirno pun melihat tujuannya ke daerah Bogor. Di dalam hatinya Pak Tirno sebenarnya melarang untuk mengambil, tetapi logikanya kali ini yang menang. Lumayan buat nambah-nambah poin. Akhirnya beliau mengambillah orderan itu. Dan sebelum berangkat, Pak Tirno pamit dulu dengan teman-temannya supaya nggak dibilang sombong. Guys, aku balik duluan ya. Tapi aku mau ambil orderan dulu ini ke Bogor. Temannya yang mendengar omongan dari Pak Tirno pun langsung protes. Karena waktu juga udah malam, jadi lebih baik pulang saja. Akan tetapi, Pak Tirno entah kenapa malam itu kerasan mau mengambil orderan itu.
Walaupun teman-temannya juga udah ngelarang, tetapi beliau nggak peduli. Sebelum berangkat, teman-temannya ini berpesan kepada beliau buat hati-hati di jalannya. Dan nggak lupa juga kalau ada apa-apa, buat kabarin mereka via grup WA. Pak Tirno lantas mengangguk-angguk dan langsung meluncur ke titik penjemputan. Pak Tirno melihat titik penjemputan berada di jembatan Ancol. Di situ beliau nggak curiga sama sekali. Kata beliau udah pernah ambil orderan dari situ. Tetapi alhamdulillahnya baik-baik saja dan gak ada yang aneh. Akan tetapi malam ini akan berbeda dan akan membuat Pak Tirno berpikir-pikir lagi buat ambil orderan malam hari. Di saat sudah dekat dengan titik penjemputan, Pak Tirno menelpon orang itu buat mastiin juga lokasi dan pakaian apa yang dipakai. Selamat malam, Mbak. Ini lokasi penjemputannya pas di jembatan ya? Iya, Pak. Baju apa, Mbak? Biar saya gampang carinya. Merah gelap. Setelah memastikan semuanya, Pak Tirno meluncur ke lokasi. Dan sesampainya di sana, Pak Tirno tengok kanan dan kiri, nyari cewek yang pakai baju merah yang gelap itu. Akan tetapi Pak Tirno nggak lihat sama sekali cewek yang pakai baju merah gelap. Akhirnya Pak Tirno pun menelpon lagi cewek itu. Halo, Mbak. Saya sudah di jembatan. Mbaknya di mana ya? Saya cari-cari tidak ada loh, Mbak. Terlewat, Pak. Saya di belakang. Pak Tirno kaget. Dia yakin udah lihat-lihat kanan kiri tetapi nggak ada. Tetap Pak Tirno saat itu positive thinking. Mungkin terlewat pas dia menoleh ke arah yang lain. Akhirnya beliau mundurinlah mobilnya, nyamperin customer itu. Saya pun juga kepo dengan bentukannya. Pak, itu beneran cewek, Pak? Bener, Mas. Pakai baju kayak terusan gitu, warna merah gelap. Setelah berhenti di samping cewek itu, Pak Tirno pun bertanya namanya buat mastiin agar nggak salah membawa customer. Mbak Mawar ya? Iya, Pak. Mulai disinilah Pak Tirno udah mulai curiga dengan keanehan customernya yang satu ini. Saya melihat cewek itu, Mas. Bajunya sepaha dan dia sama sekali nggak bawa tas. Kata Pak Tirno kepada saya. Selain itu, cara dia berdiri pun tegak dan kaku, nggak kayak orang normal. Perasaan Pak Tirno udah nggak enak saat itu. Tetapi nggak mungkin juga dia batalin begitu saja. Ya, karena udah terlanjur, akhirnya mau nggak mau, dia tetap harus antar ke lokasi tujuan. Setelah memastikan benar cewek itu yang order, Pak Tirno pun mempersilahkan buat masuk ke mobil dan duduk di belakang. Pada saat cewek itu masuk, ada bau melati yang samar-samar lewat di hidungnya. Tetapi Pak Tirno tetap berpikir positif. Dia nggak mau ke bawah suasana yang aneh-aneh pada saat itu. Ini lokasinya udah bener ya, Mbak? Iya. Semacam kayak orang pacaran yang habis berantem. Jawabannya singkat, padat dan jelas, kata Pak Tirno. Akhirnya beliau jalankan mobilnya menuju lokasi. Beliau sedikit perbesar suara musiknya untuk mengusir kesunyian di dalam mobil.
10 menit mobil berjalan, tidak ada pembicaraan sama sekali. Terkadang Pak Tirno mencuri-curi pandang ke spion buat mastiin masih ada atau enggak. Kalau keadaannya kayak gini, semakin lama bisa semakin ngantuk. Habis main ya mbak? Iya. Kok sendirian mbak? Di situ nggak dijawab sama cewek itu. Ya akhirnya Pak Tirno diam lagi karena beliau bingung nggak ada bahan pembicaraan. Terlebih lagi, jawaban dari cewek itu hanya sekedar dan tidak ada balasan. Mobil Pak Tirno pun udah masuk ke jalan tol. Pak Tirno kembali mencoba membuka obrolan dengan cewek itu. Mbak, ini ongkos tolnya nanti disatuin ya dengan biaya antarnya. Iya. Kuliah mbak? Atau udah kerja? Iya. Iya apa mbak? Kuliah? Iya. Baiklah, di sini Pak Tirno sudah menyerah. Jalan panjang menuju Bogor akan membuatnya ngantuk. Terkadang juga Pak Tirno masih mencium samar-samar bau melati. Tetapi beliau tetap berusaha buat menepis bau itu. Pikirnya mungkin hanya sugesti saja saat itu. Setiap Pak Tirno melirik ke spion tengah, saat itu juga cewek tersebut ikut menoleh ke arah spion. Cewek itu seperti tahu saat Pak Tirno mencoba melirik-lirik dia. Karena tidak enak, akhirnya Pak Tirno nggak berani lagi buat lirik-lirik. Ingat ya, di sini Pak Tirno lirik spion buat memastikan wujudnya masih ada apa enggak, bukan Pak Tirno genit. Setelah perjalanan panjang yang sunyi, mobil Pak Tirno mulai memasuki wilayah Bogor. Keluarnya di mana, Pak? Saya kepo waktu itu, asli. Makanya saya tanya. Sentul mas. Habis itu ke wilayah kayak desa-desa gitu loh. Jawab Pak Tirno. Kembali lagi dengan Pak Tirno yang mengantar customer cewek itu. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno mulai ragu dengan jalannya, dikarenakan jalan itu rusak, gelap, dan juga seperti hutan-hutan gitu. Iya. Jawab cewek itu. Lagi-lagi jawaban yang singkat, padat dan jelas. Saya yakin ini cewek kalau punya pacar kerjaannya gelut terus. Rasa takut Pak Tirno perlahan timbul. Tetapi beliau buang jauh-jauh dan masih tetap mencoba berpikir positif. Akan tetapi, jalan yang dia lalui seperti mendukung untuk curiga dengan orderannya kali ini. Oh iya, Pak Tirno ini bukan tipe driver yang nanya-nanya jalan. Beliau lebih memilih pakai aplikasi Google Maps. Bukan tanpa alasan, Pak Tirno seperti ini karena sudah pengalaman mendapat omelan dan bintang 1 karena tidak tahu jalan. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno kembali memastikan, hanya memastikan, karena sekarang Pak Tirno sudah berada di tengah-tengah hutan. Kanan kiri pun pohon semua, dan tidak ada yang lewat sama sekali. Sebenarnya saya sudah merinding banget mas di situ. Udah takut lah pokoknya. Tapi saya paksa aja waktu itu. Di jalan kayak gitu, saya udah nggak peduli lagi dia mau risih atau enggak. Sesekali juga saya lihat spion tengah, memastikan itu cewek masih ada atau enggak. Di saat Pak Tirno sedang serius cerita kisahnya, saya pun melihat ada tukang cilok.
Bentar Pak, beli celok dulu ya. Bapak mau? Enggak ah, saya aus mas. Hehehe, kode terus, jawab saya dengan bercanda. Pak Tirno pun menyetir dengan rasa was-was kali ini. Dibilang nyesel mengambil orderannya, ya nyesel. Tetapi mau gimana lagi, sudah terlanjur Pak Tirno ambil. Menurut beliau, jalan itu lurus lempeng-lempeng saja, halus dan juga gelap banget. Jangankan mobil, motor pun gak ada sama sekali. Mbak, ini masih jauh ya? Iya. Pak Tirno udah mulai gelisah. Beliau bingung karena jalan ini sepi banget dan juga gak ada pemukiman sama sekali. Lalu perasaan Pak Tirno sedikit lega. Beliau melihat cahaya di depan sana. Perlahan-lahan mendekat. Dan pada saat sudah sampai, di sini Pak Tirno lebih heran lagi. Saya bingung ya mas. Dari gelap banget tiba-tiba menjadi terang. Tahu nggak itu ada apa? Apa Pak? Pasar malam. Iya. Kenapa ada pasar malam di tengah-tengah hutan seperti ini? Seperti pasar malam layaknya. Banyak yang jualan dan juga ada mainan-mainan yang biasa terdapat di pasar malam. Namun, kali ini tidak buat Pak Tirno tenang. Karena saat melewati pasar malam tersebut, entah kenapa, gestur badan orang-orang di situ seperti cewek yang Pak Tirno bawa sekarang pada saat pertama ketemu. Kayak tegang, kaku gitulah mas. Nggak normal pokoknya. Lebih anehnya lagi, setiap Pak Tirno melewati orang-orang tersebut, di saat itu juga mereka membalikkan badannya lalu melihat ke arah mobil. Orang-orang di situ itu mas, kayak belum pernah lihat mobil aja loh. Saya lewat itu, terus mereka semua nengok. Pasar malam tersebut ada di sebelah kanan dan kiri. Dan lebih anehnya lagi, Pak Tirno sama sekali tidak ngelihat kendaraan yang orang-orang di pasar malam itu. Jadi ya plong aja gitu. Di situ Pak Tirno makin sadar kalau ini udah nggak beres. Di situ saya baca-baca doa aja mas. Saya tahu kalau ini udah aneh. Bayangin aja ya, gimana caranya ada pasar malam di tengah hutan. Nah terus, nggak ada kendaraan di sana. Ditambah lagi, gestur badannya yang kaku semua. Asli, saya merinding pas saya mendengar ini. Mobil Pak Tirno akhirnya melewati pasar malam tersebut. Kembali hutan-hutan yang dia temukan di perjalanan tersebut. Dan tidak lupa juga, Pak Tirno kembali memastikan apakah cewek itu masih ada atau tidak. Tidak jauh dari situ ada hal aneh lainnya. Dikarenakan jalan tersebut rusak, Pak Tirno pun melambatkan mobilnya untuk menghindari lubang-lubang yang besar tersebut. Dan tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ada sekelompok orang yang membawa keranda. Di sini saya udah kaget bukan main mas. Ya ini apa-apaan, bawa keranda tengah-tengah hutan. Udah gitu malangin jalan lagi, dari hutan ke hutan, nyebrang gitu mas. Saya waktu itu udah mulai lemes di situ. Saat orang-orang yang membawa keranda itu lewat, Pak Tirno pun menghentikan mobilnya. Saya liatin orang-orang mas yang bawa keranda itu. Aduh, merinding ini saya mas, ingat-ingatnya. Karena jarak yang gak terlalu jauh juga sama mobil saya. Pasti kena sorot lampu mobil kan. Nah, di situ samar-samar mukanya mas. Saya susah lihatnya.
Pak Tirno pun kembali heran karena yang membawa keranda tersebut hanya 4 orang dengan berpakaian baju koko putih semuanya, serta celana yang berwarna hitam. Seperti yang kita tahu bahwa keranda itu pasti butuh banyak orang yang membawanya kan? Aduh mas, saya di situ udah mulai gemetar. Rasanya mau saya putar balik mobil dan ngebut. Nggak peduli lagi jalan rusak mas. Saya merinding banget saat itu. Jelas, siapa yang nggak takut melihat hal seperti ini? Akan tetapi, Pak Tirno tetap harus mengantar cewek tersebut. Beliau terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Setelah kelompok tersebut lewat dan masuk ke dalam hutan, Pak Tirno kembali menjalankan mobilnya. Kembali, Pak Tirno mencoba bertanya kepada cewek tersebut. Mbak, kok sepi banget ya daerahnya? Iya. Itu tadi yang lewat orang-orang sini mbak. Iya. Jawaban yang menjengkelkan, tidak melegakan sama sekali. Itu beneran pak, sepanjang jalan gak ada kendaraan sama sekali pak. Iya mas, entah itu daerah mana saya nggak tahu. Kendaraan nggak ada. Udah gitu jalannya lempeng banget, nggak ada belok-belokannya sama sekali. Pak Tirno pun kemudian menyuruh saya buat melihat map daerah semua Bogor. Apakah ada jalan yang lempeng terus? Dan ternyata gak ada. Jadi Pak Tirno ini ada di mana? Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya sampailah beliau di tujuan. Terlihat gerbang perumahan yang megah. Pak Tirno cuma bisa bengong saat itu dan bingung melihatnya. Kok bisa ya ada perumahan kaya di tengah hutan kayak gini? Ternyata rumah cewek itu nggak jauh dari gerbang komplek perumahan tersebut. Mbak, ini kemana jalannya? Itu di depan pak. Berhentilah Pak Tirno persis di depan rumahnya. Pak, tunggu ya. Saya cuma ambil baju aja. Oh, oke mbak. Pak Tirno kira ini hanya mengantar saja. Ternyata disuruh menunggu juga. Nah, sembari menunggu, Pak Tirno keluar dari mobilnya dan berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan tersebut. Tahu nggak mas, di mana-mana perumahan pasti rame kan ya? Sesepi-sepinya pasti ya ada yang lewat gitu kak. Lah ini nggak ada sama sekali loh mas. Pos security-nya aja kosong, nggak ada yang jaga. Pak Tirno nggak peduli, dan intinya setelah dibayar langsung balik ke rumah. Dan ternyata cewek ini ngambil bajunya cukup lama, sampai-sampai Pak Tirno mengantuk menunggunya. Beliau ingat di depan gerbang perumahan itu ada sebuah warkop. Beliau putuskan untuk ngopi sejenak di sana sembari menunggu cewek tersebut. Pak Tirno berjalan menuju warkop tersebut. Ternyata sepi, tidak ada yang membeli. Akan tetapi anehnya, kok pedagangnya cuma duduk diam saja, seperti kaku di atas bangkunya. Saat itu Pak Tirno nggak peduli. Dia memesan kopi hitam 1 gelas. Nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut pedagang tersebut. Pak Tirno juga melihat muka yang jaga warkop tersebut pucat sekali. Ini emang biasa sepi gini ya pak? Pak Tirno yang kepo mencoba bertanya pada penjaga warkop itu. Lagi-lagi jawaban singkat yang didapat. Pak Tirno kesal. Ini kenapa? Mulai dari cewek itu sampai penjaga warkop bertingkah aneh gitu. Dan juga kenapa sama tingkahnya dengan si cewek itu. Pak Tirno pun menyeruput kopinya. Akan tetapi
kenapa rasanya aneh. Entah kenapa, rasanya itu ada sedikit bau-bau amis. Rasa kopinya pun juga aneh, tidak seperti kopi biasanya. Tidak peduli batinnya. Yang terpenting, rasa kantuknya hilang dan bisa menambah sedikit tenaga untuk pulang nanti. Bapak nggak ngerasa aneh apa kalau sepinya nggak wajar gitu? Ya ngerasa mas, tapi saya belum dibayar. Ya saya tungguin aja. Di saat Pak Tirno sedang asik menyeruput kopi dan menghisap sebatang rokoknya, dia dikagetkan dengan bola yang mengenai badannya. Ini bola dari mana ya? Saya bingung. Dan tiba-tiba malah nongol dua anak kecil yang mau mengambil bolanya. Seandainya ada yang bermain bola, pasti terdengar. Tetapi ini tiba-tiba aja ada. Main bola di mana ini anak kecil? Saya ambilin bolanya mas, terus saya kasih ke anak kecil itu. Nggak sengaja, tangan saya kena tangan anak-anak kecil itu. Dingin banget mas tangannya waktu itu. Mungkin karena di Bogor dan di tengah hutan, jadi hawa dinginnya masih kental. Itu pikiran Pak Tirno saat itu. Sampai kopi habis, cewek yang order itu belum keluar juga. Hanya ambil baju aja, tetapi kenapa bisa lama banget? Pak Tirno yang udah gak sabar ingin pulang, akhirnya berniat mau samperin rumah cewek itu. Tetapi pada saat membalikkan badannya ingin membayar kopi, Pak Tirno kaget karena pedagang yang ngelayanin dia tadi sudah berubah menjadi pocong. Dan saking seremnya, wajah itu pocong ngebuat Pak Tirno pingsan seketika. Ya ampun mas, jangan sampai deh lihat itu setan. Serem banget mas, sumpah. Saya pun yang diceritain langsung merinding. Pantes saja mas, pas saya mau bayar itu, tiba-tiba ada bau busuk. Dan ternyata pas nengok itu, baunya berasal dari situ mas. Nah kan bapak pingsan tuh. Terus sadar-sadar gimana pak? Saya sadar-sadar udah ada di pos ronda warga mas. Di sekeliling saya juga udah banyak warga yang ngumpul. Ternyata pas Pak Tirno pingsan itu, beliau pingsan di atas salah satu kuburan yang ada di dekat perumahan warga, dan juga ditemui oleh penjaga makam yang mau bersih-bersih. Nah, terus mobil gimana pak? Ada mas, di pinggir jalan besar. Dan jarak antara saya pingsan dengan jalan besar itu sekira 3 km mas. Aneh kan? Ini bukan aneh lagi pak, tetapi bener-bener aneh. Kok bisa sejauh itu sih? Padahal Pak Tirno jalan dari mobil ke warkop itu dekat, nggak sampai 200 meter. Pada saat Pak Tirno kembali ke mobilnya, kondisinya itu udah parah banget. Banyak baret di bodi kanan dan kirinya. Ban juga penuh dengan lumpur. Setelah ditanya-tanya oleh warga, Pak Tirno pun pamit izin untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Pak Tirno membuka aplikasinya dan histori pemesanan cewek semalam. Ternyata tidak ada sama sekali, alias hilang begitu saja. Loh, jadi semalam Pak Tirno mengantar siapa? Dan usut punya usut, ternyata Pak Tirno adalah driver online ke-6 yang mengalami hal itu dan berakhir di atas kuburan yang sama. Pak Tirno pun sempat mau memfoto kuburan tersebut, akan tetapi dilarang oleh warga sekitar. Lantas Pak Tirno pun mengecek jok belakang bekas cewek tersebut duduk. Tahu nggak apa? Nggak ada apa-apa. Dan sampai sekarang pun Pak Tirno udah nggak berani lagi mengambil orderan di atas jam 9 malam.
sepertinya sudah kapok setelah kejadian itu. Sekian kisah dari driver online Pak Tirno. Memang gak seram, akan tetapi keanehannya bikin merinding. Ingat, tetap sopan dan menjaga diri baik-baik. Begitulah kisah cerita seram penumpang gaib. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.